Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, yang semoga kita bisa beristiqomah berada di atas kenikmatan tersebut untuk bisa pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan. Melanjutkan hadis yang kita kaji pada bab al-karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billah, bab dermawan dan berbuat baik serta mengeluarkan hartanya fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan, thiqatan billah, dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, iman dan jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita angkat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Umamah Suddi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abi Umamah Suddi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka an tabzul fadla khairun lak wa antum sikahu syarrun lak wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun min al yadis sufla." Artinya, wahai bani Adam, innaka in tabdzal fadla khairun lak, kalau kiranya engkau keluarkan al-fadl, dinamakan fadl itu sesuatu yang lebih. Fudul itu sesuatu yang lebih dari dirinya. Jadi dia merasa cukup dengan 3, lalu Allah berikan 4. Engkau berikan yang 4 ini kepada orang lain, itu kebaikan buatmu. Waktu antum sikahu syarrun lak, tapi engkau tahan kelebihan ini, tidak engkau berikan kepada orang lain, itu akan menjadi keburukan buat dirimu. Wala tulamu ala kafaf. Baik, saya potongan ini dulu, kita bahas. Kita terjemahkan dulu. Wala tulamu ala kafaf, dan tidak dihina dan tidak dicela. Kafaf itu seorang yang berusaha untuk menahan diri dari meminta. Orang yang menahan diri dari minta itu tidak dicela. Amalan ini adalah amalan yang mulia. Bahkan dia memberi meskipun dirinya masih menderita pun tidak dicela. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka lebih mendepankan orang lain padahal dia sendiri memiliki kebutuhan. Wabda biman ta'ul, kalau kiranya engkau ingin memberi keutamaan tersebut, mulailah dari orang yang terdekat. Fabda bil aqrab fal aqrab, orang yang paling dekat dengan yang paling dekat. Yang paling pantas untuk kita berikan hartanya adalah diri kita pertama kali, kemudian orang lain nanti kita bahas. Wal yadul ulya khairun min al sufla, orang di tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini sebuah ibarat yang sering kita dengar. Baik, untuk memahami hadis ini dengan baik, kita perlu hadis lain. Yang mendekati pada pemahaman ini lebih dalam. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man humani la yasba'an." 2 orang ambisius tidak pernah merasa puas. Orang ambisius yang dia tidak pernah merasa puas, sudah diberi lebih terus minta. Ambisinya sangat tinggi. Siapa itu? Talibul ilmi, talibul dunya wa talibul ilm. Orang yang mencari dunia dan orang yang mencari ilmu. Dikata Rasulullah, manhumun bid dunya la yasba. Allah berikan dia kenikmatan dengan dunia, enggak merasa kenyang.
Allah berikan dia kenikmatan ilmu pun tidak merasa kenyang. Pertanyaannya, dari dua orang ambisius ini, mana yang baik, mana yang buruk? Kita harus insaf, kita harus berbuat adil. Makanya dikatakan oleh ahlul ilm, laisal faqihu alladhi arafa al-khair wasyarr. Jangan memutuskan prematur, jangan terlalu prematur. Jangan prematur untuk memutuskan. Yang mencari dunia buruk, yang cari ilmu baik, belum tentu. Kedua-duanya berpotensi baik dan buruk dengan ambisi mereka masing-masing. Ambisi terhadap dunia ada kebaikan dan ada keburukan. Ambisi terhadap ilmu ada kebaikan, ada keburukan. Di mana titik kebaikannya, di mana titik keburukannya perlu kita kaji. Sehingga dikatakan laisal faqihu alladhi arafal khair wasyarr. Orang berilmu bukan tentang tahu hitam putih. Enggak tahu itu, bukan sekedar tahu baik dan buruk. Baik dan buruk itu dengan fitrah bisa. Dengan fitrah bersihnya hati dari kemaksiatan bisa membedakan antara baik dan buruk, fitrah cukup. Tapi al-faqihu alladhi arafa khairain wa syarra syarrain. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan, yang terburuk dari dua keburukan. Kita kaji dari orang ambisius terhadap dunia dan terhadap ilmu. Kapan seseorang yang ambisius terhadap dunia dan terhadap ilmu itu bisa buruk? Kita lihat orang-orang yang sudah Allah berikan kelebihan dan dia terus meminta lebih, meminta lebih, akan buruk jikalau dia tahan kelebihan ini untuk dirinya. Egois terhadap harta yang Allah berikan, egois terhadap ilmu yang Allah berikan. Dua-duanya buruk. Dia tidak mau mengajarkan orang lain. Dia mementingkan dirinya dari harta yang dia miliki, dari ilmu yang dia miliki. Dia nggak mau memberi. Dari harta yang dia miliki, dia egois. Dia gunakan untuk kenikmatan dirinya sendiri, untuk memuaskan pribadinya. Begitupun sama orang yang menahan dari memberi ilmu, dia memuaskan dirinya dengan ilmu yang dimiliki. Dia menutup hidayah. Dia merasa dia ingin selamat sendiri, ingin beriman sendiri, ingin soleh sendiri. Rata-rata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang egois, orang-orang pragmatis, lebih mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Bahkan di petak ilmu, orang yang menahan dari menyampaikan kebenaran hanya untuk dan dirinya, Allah akan laknat. Apa yang dalam surah Baqarah? Alladzina yaktumuna ma anzalna min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah jelaskan di muka bumi ini. Allah telah jelaskan dari kebenarannya, mereka sembunyikan. Apa ganjarannya? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka akan Allah laknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang akan melaknat mereka. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, wa aslahu, membuat kebaikan, wa bayyanu, kemudian mulai menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kemudian dia kata Allah, aku akan ampuni dosanya dan akulah zat yang maha memberi taubat lagi maha penyayang. Maka hal itu mendorong orang tersebut untuk memberi. Dari yang tadinya memikirkan dirinya pragmatis, egois, untuk memilih dirinya, akhirnya berupaya untuk memberi. Memberi baik atau buruk, bisa baik, bisa buruk. Seseorang yang mulai memberi harta, dari harta yang lebih, dia mulai beranikan dirinya untuk memberikan kepada orang lain, pun punya potensi baik, punya potensi buruk. Begitupun seseorang yang telah diberikan ilmu yang banyak dan kemudian dia melangkah untuk memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, punya potensi baik, punya potensi buruk. Nggak akan selesai. Potensi baiknya adalah, potensi buruknya seseorang yang memberikan hartanya, dia sombong. Dia menggunakan harta ini untuk mendapatkan ketenaran. Dia mengeluarkan ilmunya untuk kesombongan, ketenaran, untuk jabatan, untuk dianggap hebat, untuk terkenal, untuk subhanallah, untuk dunia. Dia memberikan hartanya untuk menghardik orang lain. Dia memberikan ilmunya untuk menghina orang lain, untuk merendahkan orang lain. Dia gunakan ilmunya untuk menolong orang lain, mengajak mereka untuk seperti dirinya, mengajak mereka untuk bisa berilmu sepertinya, bahkan bisa lebih darinya. Bahkan orang mengeluarkan harta pun sama, dia mengeluarkan harta untuk dianggap orang hebat, tapi tidak mengeluarkan harta untuk bisa jadi orang tersebut seperti dirinya atau bisa lebih dari dirinya. Ini perlu kejujuran. Orang memberi pun punya potensi baik, punya potensi buruk. Potensi buruknya sama-sama sombong, angkuh. Dia gunakan kelebihan tersebut untuk kekuasaan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan man wal adha,
menyebut-nyebut kebaikan. Bukankah saya telah beri? Bukankah saya telah ajarkan kamu? Bukankah saya telah didik kamu? Bukankah saya telah bimbing kamu? Tunduk dengan saya. Wal adha, bahkan menghardik, menggunjing orang yang mencari ilmu adalah orang mulia, orang miskin, orang mulia. Mereka tuan-tuan kecil kita yang harus kita layani. Maka berpotensi baik di saat dia memberi untuk tawadhu, memberi harta dengan penuh ketawadhuan, memberi ilmu dengan penuh ketawadhuan, merasa dirinya juga belum maksimal, merasa dirinya belum apa-apa. Ini berpotensi baik. Maka manhumani la yashba'an bisa kita bawa ke makna negatif, bisa kita bawa ke makna positif. Talibud dunya betul. Dari mana tahunya? Dari sini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka antabzulal fadla khairun lak. Kalau engkau keluarkan kelebihan tersebut, maka menjadi kebaikan buat diri ente. In ahsantum li anfusikum. Kalau kiranya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada kalian. Wa antum sikahu syarrun lakum. Kalau kiranya engkau tahan, egois, tidak mau memberi, maka itu menjadi keburukan buat kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka akan kembali kepada kalian. Intinya kita berbuat baik hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tulamu ala kafaf. Dan tidak hina orang-orang yang berusaha untuk menahan dirinya dan meminta. Wabda biman ta'mul, mulailah dari yang terdekat. Lihat, yang terpenting diri kita, penuhi kebutuhan diri kita dulu, penuhi kebutuhan keluarga kita. Ustaz, memenuhi kebutuhan diri kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ini relatif, satu sama lain berbeda, tidak bisa kita tetapkan. Maka dari itu Rasulullah ajarkan makna zuhud. Rasulullah ajarkan makna qanaah, agar dia sampai titik batas syukur. Setelah dia mengenai syukur, dia baru bisa memberi. Semakin cepat seseorang mengerti makna syukur dengan jalur zuhud dan qanaah, dia akan cepat untuk bisa memberi. Sampai titik di mana dia memberi itu bukan kewajiban saja, tapi kebutuhan. Dia memberikan harta karena dia butuh, bukan orang lain. Sehingga dia bisa memberi dengan menghormati orang yang diberi. Dia bisa meninggikan orang yang memberi. Makanya anak pernah sampaikan tentang masalah sedekah dan zakat. Sisi negatifnya merekam orang yang kita beri, memfoto, mendokumentasi orang yang kita beri. Hati-hati, jangan sampai ini bisa menjatuhkan derajat mereka. Mereka adalah tuan-tuan kecil kita, harus kita muliakan. Lebih baik kita memberi mereka dengan tangan yang terbaik kita. Bahkan kalau bisa kita palingkan muka kita di hadapan mereka, karena mereka orang lebih hebat daripada kita. Mereka bisa bersabar dengan kesulitan harta, kesulitan kebodohan. Mereka harus kita layani. Allah berikan keutamaan pada kita. Kelebihan ini ada tanggung jawab yang berat, sehingga mendapatkan harta punya tanggung jawab yang berat, mendapatkan ilmu punya tanggung jawab yang berat, dan mengamalkan keduanya adalah perbuatan yang agung. Sehingga Rasulullah pernah bersabda di hadis yang lalu, la hasada illa fisnatain. Tidak bisa hasad kecuali pada dua orang ini. Karena mengamalkan perbuatan itu tidak mudah, perlu kejujuran, perlu kemurnian hati, perlu kebersihan hati, perlu ketulusan, perlu pengorbanan, perlu yang dikorbankan adalah harta, pikiran, tenaga, waktu, semua dikeluarkan. Makanya la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada orang ini. Rajulun atahu Allahu hikmah, rajulun atahu Allahu malan, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang diberikan harta lalu Allah kuasai, Allah berikan dia harta lalu dia kuasai untuk dihancurkan pada kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rajulun, seseorang yang Allah berikan ilmu dan dia mengamalkannya dan dia ajarkan kepada orang lain. Intinya titik kafaf, merasa menahan diri setelah dia mengerti makna syukur. Dia bisa memberi dia setelah mengerti makna syukur. Apa percepatannya? Zuhud qanaah. Percepatan seseorang bisa sampai titik syukur, sampai bisa memberi kenikmatan ini pada orang lain dengan dengan tekanan zuhud dan qanaah. Kira dia bisa zuhud, melakukan zuhud dan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika bersedekah, mengeluarkan seluruh hartanya, apa yang dia tinggalkan? Taraktu Allah wa rasulahu li ahli. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Sampai titik seperti itu Abu Bakar. Makanya pernah sampaikan, di titik keimanan tertentu dia akan mencapai ihsan, berbuat baik. Sampai berbuat baiknya lebih mementingkan
orang lain daripada dirinya. Bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayatnya, di detik-detik tergenting, Rasulullah tetap memikirkan orang lain, ummati. Itulah sifat para salaf. Dan ini tidak mudah. Perlu dididik, perlu ilmu, perlu dibiasakan untuk menjadi kultur, untuk menjadi identitas, untuk menjadi kebiasaan orang tersebut. Kemudian dikatakan wal yadul ulya khairun min al-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, memberikan motivasi untuk kita terus berlomba-lomba pada kebaikan. Fastabiqul khairat. Untuk kita terus menjadi orang yang terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita caper kepada Allah Subhanahu wa taala dan para penghuni langit. Banyak orang-orang yang salah faham tentang caper. Caper justru malah kepada orang penghuni dunia, padahal harusnya kepada penghuni langit. Banyak orang yang amalnya sedikit tapi bisa mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dirinya selalu caper pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan, definisi ihsan yang kita bilang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sudah ini. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau, maka memberikan dua efek yang mulia. Muraqabah, merasa diawasi, dan musyahadah, caper, cari perhatian pada Allah. Seseorang yang merasa diawasi akan tumbuh pada dirinya rasa takut sehingga meninggalkan kemaksiatan. Seseorang yang caper akan tumbuh di hatinya rasa cinta sehingga terdorong untuk melakukan amalan kebaikan. Dan inilah mainnya para ulama, mainnya para orang soleh, siddiqun wal anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun fa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermain di petak cinta, bahkan habis-habisan. Seperti Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah ampuni dosamu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dhanbi? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Emangnya saya enggak boleh menjadi hamba yang baik? Ini ihsan. Inilah definisi ihsan. Di dalam surat An-Nisa ayat 120 yang sering anak ulang, Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim hanifa." Siapa yang paling baik agamanya? Yang dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, jujur, ikhlas, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya, kemudian dia berbuat baik dalam ibadahnya, baik dalam muamalahnya. Wa huwa muhsin. Didasari apa? Didasari karena Allah melihatnya, karena Allah mendengarnya. Dia berbuat baik pada orang lain karena iman. Dia berbuat baik kepada makhluk, manusia, hewan, tumbuhan karena iman. Pun dia ibadah pun karena iman. Wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Demikianlah konsekuensi mengikuti jalannya Ibrahim, maka Allah jadikan dia kekasihnya sebagaimana Allah jadikan Ibrahim kekasihnya. Rasulullah yang berupaya untuk mengikuti jalan Ibrahim, Rasul diberikan jabatan seperti Ibrahim, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah yang perlu kita lakukan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kiranya kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kiranya kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Demikianlah batasan-batasannya. Anda sampaikan terkait tentang masalah tadi apa, manhumani la yashba'an, ambisius. Ternyata ada batasan-batasan yang perlu kita hindari. Tilka hududullah fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Demikianlah batasan-batasan yang jangan kalian lampaui. Barang siapa yang melampaui batasan tersebut, maka engkau akan masuk pada orang-orang zalim. Allah Ta'ala bisawab. Naqif ila hadzal had. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.